Di mana kita hari ini? Apa perjuangan kita dan apa pengorbanan kita terhadap agama Allah? Kita tidak pernah dimintakan untuk berjihad sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat, sehingga hari ini kita bisa menikmati nikmat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan, ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Marilah pertama-tama dan senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat Jumat, dan kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Dikarenakan masih banyak di antara saudara-saudara kita pada saat mereka mendengarkan suara panggilan dari Allah, suara azan, akan tetapi mereka masih berdiam diri di dalam rumah mereka. Mereka lebih memilih untuk berdiam diri di dalam kamar mereka untuk tidur. Mereka lebih memilih untuk berdiam diri di dalam perkantoran mereka untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia mereka. Padahal ini adalah panggilan kesuksesan, di mana dipanggil kita untuk meraih kesuksesan dalam satu hari selama 5 kali. Oleh sebab itu, ini merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena ada di antara jamaah, walaupun mereka belum mendengarkan suara azan, akan tetapi mereka sudah berada di tempat ini menunggu untuk melaksanakan salat Jumat. Ini adalah nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semuanya. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Bahwasanya malam, jika kita mengikuti perintah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malamnya itu terang benderang bagaikan siang hari. Begitulah indahnya pada saat kita menjalankan syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu bagaimana alam semesta ini akan menjadi gelap gulita kalau seandainya Allah tidak mengirim baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, hadirin salat Jumat yang dirahmati Allah, pada hari yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam, mari kita memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar rasa cinta itu tumbuh di dalam jiwa kita, di dalam sanubari kita, mengingat dan mengenang bagaimana jasa perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kelak di hari akhirat pada saat kita mencari baginda Rasulullah, setelah kita dibangkitkan pada yaumil mahsyar, kita akan mencari baginda Rasulullah dan akan memintakan syafaat kepada beliau.
pada saat itu beliau mengakui kita sebagai umatnya. Semoga jemaah yang berhadir pada Jumat di Islamic Center ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan disuguhkan air dari telaga Kausar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jemaah sedang Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini adalah tepatnya keruntuhan Bani Utsmaniyah, di mana Islam menceritakan tentang peperangan di dalam sejarah sebagaimana diungkapkan oleh Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Mereka itu diungkapkan bagaimana kisah sejarah peperangan sebagaimana mereka diungkapkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Pada Jumat yang berbahagia ini, khatib ingin membacakan dua ayat Al-Quran di mana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 25 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. صدق الله العظيم. Kedua ayat ini merupakan kisah bagaimana peperangan Hunain. Peperangan Hunain itu disebutkan di dalam Al-Quran dengan nama yang jelas. Padahal kalau kita ingin melihat di dalam sirah nabawiyah, itu dijelaskan bahwasanya jumlah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melebihi dari 20 peperangan. Akan tetapi tidak ada satupun nama-nama perang tersebut disebutkan di dalam Al-Quran, berbeda dengan perang Hunain. Oleh sebab itu, salah seorang mufassirin dari mazhab Asy-Syafi'i, Ibnu Ashur, di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau mengungkapkan penyebutan kata-kata Hunain di sini adalah merupakan sesuatu yang sangat fenomenal. Dikarenakan apa? Dikarenakan umat Islam baru saja mengalami sesuatu yang sangat spektakuler, di mana umat Islam 3 pekan yang lalunya telah melakukan yang dinamakan dengan Futuhul A'zam, di mana umat Islam memasuki Mekah. Inilah kemenangan yang paling terbesar umat Islam. Pada saat itu jumlah 10.000 umat muslim, sahabat Rasulullah, datang dari Madinah menuju ke Mekah untuk membuka Mekah itu kepada semua dunia. Pada saat itu, setelah 3 pekan terjadi Futuhul Mekah, apa yang terjadi? Umat Islam pada peperangan Hunain itu nyaris akan kalah. Maka oleh sebab itu Al-Quran mengabadikan dan menyebutkan nama Hunain tersebut agar apa? Agar kita membuat sebuah pelajaran penting kepada kita semuanya jamaah yang dirahmati Allah. Letak Hunain itu adalah di antara Mekah dengan Taif, sekitar 70 km perjalanannya. Pada saat ada 2 suku yang berada di Taif, mereka tidak mau mengakui keimanan terhadap Rasulullah dan kepada Allah, maka Rasul mendatangi mereka untuk memerangi mereka. Dan mereka terkenal dengan suku yang mempunyai keahlian dalam memanah. Keahlian memanah ini merupakan salah satu keahlian yang dari dulu sampai dengan hari ini itu tetap diwariskan oleh para tentara. Kalau dulu namanya dengan pemanah, kalau hari ini dinamakan dengan para sniper. Para pemanah-pemanah dari suku yang berada di Taif ini, mereka sangat mengandalkan tentang kekuatan mereka, dan mereka menyatakan bahwasanya mereka akan mengalahkan Muhammad beserta sahabatnya. Pada saat itu Rasulullah beserta dengan 12.000 sahabatnya itu mendatangi lembah Hunain yang terletak antara Mekah dengan Taif. Apa yang terjadi? Para sahabat pada saat itu lambat dalam bergerak untuk menguasai medan peperangan, sehingga orang-orang ini bisa menguasai lapangan perang. Dan apa yang terjadi? Mereka telah menempatkan semua pemanah-pemanah unggulan mereka di atas bukit untuk menyerang orang-orang Islam. Pada saat terjadi peperangan, dan sebelum terjadi peperangan tersebut, ada sebuah ungkapan takabur yang keluar dari orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka mengungkapkan lan nughlibal yaum, bahwasanya kita hari ini tidak akan pernah dikalahkan. Karena apa? Karena mereka meyakini bahwasanya
jumlah 12.000 itu adalah merupakan jumlah yang terbesar yang dimiliki oleh pasukan umat Islam. Namun apa yang terjadi? Analisis penduduk langit itu jauh lebih hebat daripada analisis penduduk bumi. Pada saat kita mengkalkulasikan dengan hitungan matematika kita, dengan prediksi kita, dengan asumsi yang kita bangun, dengan keilmuan yang kita miliki bahwasanya kita akan mengalahkan orang-orang musyrik, namun apa yang terjadi? Kuasa Allah jauh lebih hebat daripada analisa yang selama ini diandalkan oleh manusia. Dan terbukti pada saat terjadi peperangan, Rasulullah beserta para sahabat yang lain itu diserang dari semua lembah gunung. Sehingga apa yang terjadi? Mereka semuanya berlari kocar-kacir. Di dalam riwayat Ibnu Ashur menyebutkan bahwasanya ada yang mengatakan hanya tinggal 10 orang sahabat yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di riwayat yang lain dikatakan hanya ada 80 orang yang setia melindungi Rasulullah. Bayangkan, dari 12.000 orang yang ikut dalam perang, pada saat itu hanya sedikit yang setia. Namun dikarenakan pertolongan dari Allah, pada saat itu Rasul meneriakkan kembali bahwasanya, wahai kaum muslimin, aku adalah Rasulullah, maka kembalilah kalian ke medan perang, Allah akan menolong kita semuanya. Dan pada saat itu disahuti panggilan tersebut oleh Abbas yang mempunyai suara yang sangat lantang. Pada saat mendengarkan suara teriakan dari Rasulullah SAW, maka Abbas kembali meneriakkan, wahai orang-orang yang berjanji di bawah pohon dengan Rasulullah. Mereka memanggil orang-orang Ansar untuk kembali, untuk tidak lari dari peperangan. Dan apa yang terjadi, jemaah yang dirahmati Allah? Pada saat itu Allah menurunkan tentaranya dari langit, para malaikat yang untuk bertempur berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Dan inilah yang disebutkan di dalam awal pangkat ayat tadi, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira, bahwasanya Allah lah yang memenangkan, Allah lah yang mensukseskan semua kegiatan kita. Hari ini banyak di antara manusia menyebutkan bahwasanya kesuksesannya itu bisa diraih dikarenakan ilmunya. Tidak. Akan tetapi semua kejadian kesuksesan peperangan itu dibantu oleh Allah. Allah menurunkan malaikatnya untuk mengikuti peperangan tersebut, sebagaimana yang terjadi peperangan pada peperangan Badar. Wa ma qataltum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ini adalah janji dari Allah. Pada saat kita konsisten, pada saat kita berkomitmen untuk tidak bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasul, maka pertolongan dari Allah itu akan senantiasa kita dapati. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pasukan kafir pada saat itu dipimpin oleh Malik bin Auf. Malik bin Auf ini mendatangkan seluruh pasukannya, anak kecil, istri, kambing, onta, itu semua dibawa di dalam perjalanan peperangan. Sehingga kalau seandainya mereka kalah, maka mereka tidak akan mempunyai apapun. Pada saat itu Duraid bin Simah, salah seorang yang paling expert di dalam berperang, dan beliau itu adalah buta, menasihati Malik bin Auf. Beliau mengatakan, wahai Malik, apa yang engkau lakukan? Kenapa engkau membawa semua binatang ke tempat peperangan ini, dan engkau membawa anak kecil, istri-istrimu? Ini adalah sebuah kekonyolan dalam hal peperangan. Pada saat itu Malik bin Auf tidak mendengarkan nasihat dari Duraid bin Simah. Sehingga apa yang terjadi? Umat Islam pada saat itu mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang paling spektakuler. Bayangkan, Abu Sufyan yang baru 3 pekan masuk Islam itu mendapatkan 100 ekor unta. Anaknya Muawiyah juga mendapatkan 100 ekor unta. Sehingga apa yang terjadi? Orang-orang munafik yang berada di dalam peperangan tersebut, mereka menyulutkan provokasi. Ini adalah penyakit tatanan sosial, kapanpun pasti akan kita jumpai. Ada orang yang tidak senang terhadap kesuksesan yang diraih oleh umat Islam. Mereka memprovokasi orang-orang Ansar. Pada saat orang-orang Ansar itu
tidak mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh orang-orang Mekah, maka diprovokasilah. Lihatlah Muhammad, dia telah bertemu dengan kaumnya dan dia membagi harta rampasan perang itu lebih mengutamakan kaumnya. Samin qalbak yakulak. Mereka memprovokasi. Itulah dulu ku nasihati kalian untuk tidak membantu Muhammad. Kenapa? Karena pada saat kalian memberi makan anjing, maka anjing itu akan menggigit kalian. Begitu kejam provokasi yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang ada di dalam saf peperangan tersebut. Sehingga Sa'ad bin Ubadah, salah seorang perwakilan dari Ansar, itu mendatangi Rasulullah menyampaikan rasa kecewa yang ada di dalam hati orang-orang Ansar. Pada saat itu Rasul membacakan sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham di dalam Sirah Nabawiyah, ya ma'syaral ansar, ma qallatun balagatni ankum wajidatun wajadtumuha fi anfusikum. Wahai orang-orang Ansar, aku telah mendengarkan percakapan kalian pada saat kalian tidak puas dengan harta rampasan perang tersebut. Belum lagi darah kering di pedang kalian, tapi harta rampasan perang itu telah kubagikan kepada orang-orang Mekah lebih banyak daripada kalian. Aku mendengarkan perkataan tersebut. Lalu Rasulullah SAW menyambung kembali, alam atikum dhulalan fahadakumullah wa alatan fa'aghnakumullah wa a'da'an fa'allafallahu baina qulubikum. Bukankah aku mendapati kalian itu dalam keadaan sesat, lalu Allah memberikan hidayah kepada kalian, dan aku mendapati kalian orang-orang Ansar itu dalam keadaan kalian itu miskin, maka Allah memberikan kekayaan kepada kalian. Ala tujibunani ya ma'saral ansar? Kenapa kalian tidak menjawab wahai orang-orang Ansar? Pada saat itu mereka dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebuah lembah jauh dari orang-orang Mekah. Pada saat itu orang-orang Ansar menjawab, balillahi wali rasulihil man wal fadl. Allah dan hanya karena kasih sayang Allah lah dan kemurahan hati Allah lah dan Rasulnya lah makanya kami bisa seperti ini. Maka pada saat itu Rasul menanyakan kembali kepada orang-orang Ansar, wahai orang-orang Ansar, ala tujibunani ya ma'saral ansar? Kenapa kalian tidak mau menjawab wahai orang-orang Ansar? Wallahi, Rasul mengatakan, balillahi wa rasulihi amnu wa afdal. Amma wallahi law syi'tum laqultum falasaddaqtum wa suddaqtum. Kalaupun seandainya kalian itu akan mengatakan, pastikah aku akan membenarkan apa yang kalian katakan. Ataitana mukazziban fasaddaqnak. Kami ini datang kepadamu wahai orang-orang Ansar dari Mekah menuju ke Madinah, itu dikhianati oleh orang-orang Mekah. Fasaddaqnak. Maka pada saat itu kalianlah yang membenarkan kami. Wa mahzulan fanassarnak, dan kami itu diusir dari Mekah. Maka kalianlah yang memerdekakan kami, yang menerima kami. Wa taridan fa'awainak, dan kami ini diusir di sana, ditolak di sana, maka kalianlah yang menerima kami. Wa a'ilan fa'aghnainak, dan kami ini miskin, maka kalianlah yang memberikan kepada kami kekayaan. Keramahan orang-orang Ansar pada saat mereka orang-orang Muhajirin mendatangi Madinah, orang-orang Ansar itu menawarkan harta kekayaannya, bahkan bukan hanya harta yang diberikan, istrinya pun itu ditawarkan kepada orang-orang Muhajirin. Begitulah keramah tamahan orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Selanjutnya Rasulullah menyebutkan lagi, awajadtum fi anfusikum ya ma'saral ansar fi lu'atin minad dunya? Apakah ada di dalam hati kalian wahai orang-orang Ansar min lu'atid dunya, ada kerak dunia, sehingga kalian itu tidak merela apabila aku membagikan kambing, onta kepada orang-orang mereka, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Ini yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Ansar. Apakah kalian tidak rela wahai orang-orang Ansar pada saat aku memberikan onta, kambing kepada orang-orang Mekah? Alla tardawna an-nasa yarji'una bisyatin wa ba'irin
wa antum tarji'una ila rihalikum bi Rasulillah, dan engkau pulang ke kampung halaman kalian itu dengan Rasulullah. Ini adalah sebuah ungkapan yang sangat menusuk. Pada saat itu orang-orang Ansar yang mereka mendengarkan tausiah tersebut dari Rasulullah, maka mereka meneteskan air mata mereka. Ini merupakan pelajaran penting jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Rasul senantiasa menasihati kita agar kita tidak terkecoh dengan dunia ini. Rasul menasihati kita, sebesar apapun dunia yang hilang di dalam mata kita, di dalam genggaman kita, maka jadikanlah Allah dan Rasul itu jangan sampai pernah hilang di dalam jiwa kita. Kalau seandainya Allah dan Rasul hilang, maka kita tidak akan pernah bisa memenuhi Masjid Islamic Center ini. Di mana kita hari ini? Apa perjuangan kita dan apa pengorbanan kita terhadap agama Allah? Kita tidak pernah dimintakan untuk berjihad sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat, sehingga hari ini kita bisa menikmati nikmat Islam. Yang diminta kepada kita itu adalah untuk memenuhi dan mematuhi apapun perintah syariat Allah yang diperintahkan kepada kita. Dan hari ini, di mana kita jamaah yang dirahmati Allah, pada saat kita mendengarkan suara azan di sisa waktu yang lainnya, adakah kita memenuhi masjid ini? Di mana kita? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab pada diri kita masing-masing. Pada saat kita mendengarkan suara panggilan untuk meraih kesuksesan, maka apa jawaban dari diri kita? Lihatlah bagaimana perjuangan orang-orang Ansar dan dalam memperjuangkan ajaran agama Allah ini. Mereka rela menghilangkan hartanya, mereka rela mengorbankan jiwanya. Agar apa? Agar kita hari ini dapat mengetahui Islam itu dengan baik dan benar. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini merupakan hari pertama di bulan Sya'ban, di mana bulan yang penuh dengan keberkahan. Ibunda Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah itu menjalankan ibadah di bulan Sya'ban ini sangat-sangatlah ketat. Beliau melakukan puasa hampir setiap harinya. Maka sangat dianjurkan kepada kita untuk bisa menyambut dan mempersiapkan diri kita menyambut bulan Ramadan yang kita akan memasukinya dalam jangka waktu 1 bulan lagi. Semoga Allah memberikan kepada kita yang berhadir di sini umur panjang sehingga kita bisa menghidupkan Sya'ban dan bertemu dengan Ramadan, sehingga Allah bisa mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Oleh sebab itu jamaah semuanya harap mengambil kiranya, karena kita akan memasuki kepada rukun, kepada 2 khutbah. Yang masih tidur harap bangun, karena ini merupakan syarat sahnya untuk salat. Alhamdulillahi ghafiril dhanbi wa qabilut tawbi syadidul iqabi, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq, harisun 'alaiha wa ujaba tabshiri biha. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير.
الحمد لله بنعمته تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم اللهم إنا نسألك العفو عند الحساب اللهم حسبنا حسابا يسيرا اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة